Ekon, kembali lagi dengan program Kupas Ekon, program yang mengupas informasi sektor real seputar perekonomian Indonesia dan informasi terkini lainnya. Dengan saya Fidela dan saya Silvi. Saat ini kita ada di Festival Ekonomi Keuangan Digital tahun 2023 atau yang disebut juga sebagai FEKDI. Acara ini diselenggarakan selama 4 hari di Jakarta Convention Center dari tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2023. Nah, sahabat Ekon yang belum tahu, pasti penasaran banget kan ada apa aja nih di FEKDI dan apa aja kegiatannya selama di JSC ini. Cek aja yuk! Ayo! Di sini tuh ada berbagai macam booth loh, Del. Ada dari kementerian lembaga, ada dari perbankan, fintech, industri, dan banyak banget pokoknya. Sahabat Ekon, sekarang kita ada di booth Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penasaran nggak sih ada apa aja isinya? Yuk kita lihat langsung ya! Nah, sahabat Ekon, kita kan udah jalan-jalan tadi ke berbagai macam booth ya. Dan gimana kalau misalnya kita ngobrol langsung sama Pak Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian, biar kita tuh lebih tahu kayak apa sih acara FEKDI 2023 ini. Yuk! Selamat siang Pak. Siang. Kami izin minta waktunya sebentar untuk nanya seputar FEKDI. Dengan mengusung tema Sinergi Innovation of Economy Digital Fostering Growth ini, kira-kira apa sih Pak agenda utama dari FEKDI 2023 ini? Ya, jadi agenda FEKDI 2023 ini kan sebenarnya untuk sebagai ajang etalase dari produk dan layanan digital untuk memperkuat ekosistem dari ekonomi dan keuangan digital. Nah, ini kali ketiga yang mana kita melihat bahwa pertumbuhan dari atau perkembangan dari teknologi industri atau teknologi digital ini juga sangat pesat, sehingga layanan keuangan dan perbankan juga harus juga mengikuti dari pertumbuhan ekonomi digital. Baik Bapak. Nah, dalam pameran FEKDI 2023 kali ini kan turut terlibat 45 industri ya Bapak, mulai dari perbankan, fintech, platform digital lainnya, dan lain sebagainya Pak. Kira-kira apa saja peran industri-industri tersebut dalam mendorong perekonomian digital Indonesia dan apa saja dukungan pemerintah terhadap industri tersebut Bapak? Ya, jadi seperti kita ketahui kan dalam ekosistem ekonomi digital ini banyak aspek ya. Mulai dari bagaimana kita meningkatkan literasi digital melalui sumber daya manusianya, lalu infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, di ajang ini gitu kita melihat bahwa kolaborasi dan sinergi itu harus kita ciptakan. Nah, terbukti bahwa pemerintah selama ini juga mendorong literasi digital misalnya dengan kerjasama dengan semua pihak, bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat ikut terlibat, akademisi ikut terlibat, dunia usaha pun ikut terlibat. Seperti yang kita contohkan di sini ada Microsoft yang juga membantu pemerintah dalam menciptakan literasi digital dengan target 1 juta talent digital ke depan. Kalau boleh diceritain nih Pak, kurang lebih tantangan bagi pengembangan ekonomi digital di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Lalu langkah kebijakan apa aja dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Tantangan sebenarnya banyak sekali ya, termasuk juga cyber security dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama tantangan kita adalah infrastruktur. Nah, pemerintah saat ini mendorong percepatan cakupan dari 4G di seluruh Indonesia, lalu juga penyelesaian dari high throughput satellite, lalu juga kita mempercepat di kota-kota besar penerapan dari 5G dan lain sebagainya. Ini untuk mendukung infrastruktur ekonomi digital. Nah, yang kedua yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Bukan hanya digital talent, tetapi juga digital literasi kepada masyarakat umum. Nah, kita mendorong ini mulai dari orang-orang tua yang mungkin anak muda lebih gampang mereka mendapatkan literasi digital. Tapi untuk orang-orang tua, bagaimana ini kita bisa mendorong supaya mereka juga melek digital. Lalu yang kedua adalah UMKM yang perlu gitu. Kita punya
60 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ini yang harus kita digitalisasikan, dan orang-orang ini juga perlu kita berikan pengetahuan dari literasi digital. Wah, dari jawaban Bapak tadi, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan dan pesan Bapak bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk dapat mendukung berkembangnya perekonomian digital di Indonesia ini Pak? Ya, jadi kita melihat bahwa ekonomi digital ini sebagai buffer ya, dan juga sebagai sebenarnya momentum kita untuk mendorong percepatan perekonomian nasional gitu ya. Jadi kalau kita mau tumbuh, bagaimana kita mendorong perekonomian nasional? Ya salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi digital, karena dengan ekonomi digital ini kita lebih cepat untuk memperluas atau menjangkau masyarakat Indonesia ke depan. Nah, ini yang kita harapkan, ekonomi digital ini terus berkembang, masyarakat juga melek terhadap digital sehingga nantinya bisa membantu mendigitalisasi segala aspek pembangunan, dari pertanian, di pekerjaan umum dan lain sebagainya. Ini bisa kita digitalisasikan dan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak, sangat membantu, insightful. Sekian dari wawancara bersama dengan Bapak Rudi. Terima kasih banyak Bapak. Sahabat Ekon, dengan berakhirnya ngobrol bareng Pak Deputi tadi, berakhir juga nih Kupas Ekon episode FEKDI 2023. Nantikan episode-episode Kupas Ekon lainnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe akun Ekon Icon dan Perekonomian Area untuk melihat episode-episode lainnya. Dadah! Dah!